Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkah, rahmah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Senang sekali di hari yang cerah dan indah ini. Kembali saya bisa berjumpa lagi dengan para teman-teman Bakti Lovers di seantero dunia. Dan saya harapkan teman-teman Bakti Lovers sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk seperti biasanya, untuk mencurahkan segala kegundahan, segala asa yang telah lama terkandung dalam hati sanubari ini, untuk kemudian saya sharingkan kepada teman-teman Bakti Lovers semuanya. Kemudian pada kesempatan saat ini yang ingin saya curahkan adalah mengenai topik basic pemasaran. Jadi insya Allah ada 9 hal kegundahan hati yang akan saya curahkan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah tentu saja dimulai dari pengantar pemasaran. Kemudian yang kedua, kegundahan saya mengenai perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga dilanjutkan kegundahan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian yang keempat, kegundahan tentang branding atau merek. Kemudian yang kelima adalah mengenai produk. Yang keenam mengenai pricing atau penentuan harga. Yang ketujuh adalah tentang distribusi. Yang kedelapan tentang komunikasi pemasaran atau promosi. Kemudian kegundahan saya yang terakhir adalah saya share tentang pemasaran global. Baiklah, saya yakin teman-teman Bakti Lovers semua pasti sudah kenal saya, namun bagi mereka yang baru bergabung, perkenalkan nama saya adalah Ferry Bakti, biasa dipanggil Bakti, si Cutas, jomblo berkualitas. Jadi ada 3 buku yang akan saya jadikan sebagai sumber aspirasi saya. Ini adalah daftar bukunya. Nah, jadi apa saja sih materi-materi atau isi-isi dari kegundahan saya? Kita bahas satu persatu, yaitu tentu saja kita belajar tentang kegundahan, tentang definisi dulu, tentang pengantar pemasaran. Kemudian pada kegundahan berikutnya kita akan mendengarkan tentang kegundahan tentang perilaku konsumen. Jadi di perilaku konsumen ini, yang pertama adalah definisi dari perilaku konsumen, kemudian tentang proses keputusan konsumen itu membeli suatu barang. Seperti kita ketahui bahwa terdapat tahapan dalam keputusan pembelian, yaitu terbagi 3. Yang pertama diawali dari pra pembelian atau sebelum terjadinya pembelian, kemudian dilanjutkan dengan akhirnya membeli dan memanfaatkan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah memanfaatkan barang tersebut, maka pembeli akan mengevaluasi atau menilai dari pengalaman pembeli tersebut memakai barang. Dan kemudian sedangkan dari pra pembelian tersebut biasanya akan ada tahapan-tahapan
seperti identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan kemudian tahapan evaluasi alternatif. Jadi biasanya pembeli itu dia akan mengidentifikasi dahulu apa yang menjadi kebutuhannya. Misalnya teman-temanku, teman-teman bagi loversku, di masa sekarang ini kan sangat dibutuhkan internet ya, karena untuk kegiatan online, kegiatan work from home biasanya mereka akan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan agar bisa tetap work from home, yaitu adalah internet. Jadi mengidentifikasi kebutuhan, mereka membutuhkan internet. Kemudian mereka mencari informasi apa yang bisa memberikan kebutuhannya tersebut. Ternyata melalui paket data internet, kuota internet. Jadi mereka mulai mencari informasi bagaimana cara mendapatkan paket data internet. Setelah menemukan ternyata ada provider Telkomsel yang misalnya memberikan produknya berupa kuota internet. Tapi tentu saja tidak puas hanya mendapatkan informasi tersebut, tapi konsumen juga akan mengevaluasi alternatif lainnya. Oh, ternyata selain Telkomsel juga ada atau Axis. Ternyata ada Tri yang juga menawarkan produk-produknya yang bisa menjadi alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Kemudian dicarilah evaluasi manakah produk yang paling sesuai dengan kebutuhan pembeli. Ada yang menawarkan akses gratis YouTube, misalnya unlimited YouTube, menawarkan unlimited Netflix, unlimited game online misalnya. Jadi pembeli akan mengevaluasi manakah yang barang yang paling sesuai, paling bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi itulah tahapan pra pembelian dari pembeli. Kemudian dia melakukan konsumsi atau menggunakan barang tersebut, produk tersebut. Setelah melakukan konsumsi, mereka akan mengevaluasi, menilai, dan evaluasi ini nantinya akan berdampak pada yang namanya perilaku repurchase intention atau niat untuk membeli kembali. Jadi itulah kegundahan saya pada materi tentang perilaku konsumen. Dan tentu saja yang kedua kita akan bicara tentang konsumen bisnis juga, karena konsumen bisnis tentu saja berbeda dengan konsumen umum. Konsumen bisnis bisa terdiri dari produsen ataupun reseller, yaitu orang yang akan menjual kembali barang yang mereka beli, ataupun organisasi yang akan membeli barang untuk diproduksi atau diolah lebih lanjut lagi. Jadi konsumen yang bukan dipakai untuk dikonsumsi untuk pribadi. Nah, jadi di perilaku konsumen kita akan membahas tentang itu. Kemudian kegundahan saya berikutnya adalah tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Tentu saja kita awali dengan definisi dulu. Di sini juga ada materi tentang segmentasi pasar, apa itu segmentasi, apa itu targeting, apa itu positioning. Jadi segmentasi itu apa? Jadi segmentasi pasar itu adalah suatu proses mengelompokkan pasar. Jadi kita semua ini adalah pasar atau calon pembeli, itu dikelompok-kelompokkan menjadi kriteria-kriteria atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan, bisa kesamaan kebutuhan, kesamaan keinginan, kesamaan perilaku, maupun respon terhadap pasar spesifik. Bisa juga secara segmen, secara jenis kelamin, mungkin hanya untuk kita memasarkan produk hanya untuk mentarget wanita saja, wanita lebih khusus lagi gitu. Atau hanya mentarget golongan
orang kaya saja. Kita contohkan saja seperti perusahaan Aqua. Kenapa Aqua bisa maju padahal kan mereka hanya menjual air ya, yaitu karena mereka di awalnya mereka mensegmentasi pasar, melakukan targeting dan melakukan positioning. Mereka mentarget karena golongan masyarakat umum pastinya rasa aneh ya, kenapa kok bisa air lebih mahal daripada bensin. Tentu saja itu akan sulit kalau dijual terhadap masyarakat yang umum. Maka perusahaan Aqua tersebut mentargetkan kalangan atas dan juga pekerja-pekerja asing karena mereka lebih menginginkan kebersihan atau higienitas dan juga kesehatan. Maka itu pasarnya adalah untuk pasar golongan atas gitu. Kemudian setelah melakukan segmentasi pasar dan melakukan targeting, tentu saja selanjutnya adalah tentang positioning. Apa itu positioning? Yaitu adalah antara bagaimana kita membuat citra pada masyarakat umum. Jadi merancang citra perusahaan untuk meraih tempat khusus dan unik dalam benak pasar sasaran. Sehingga sedemikian rupa lebih unggul daripada produk pesaing. Kita contohkan saja produk Wardah misalnya. Kosmetik kecantikan kan ada banyak sekali ya. Tapi kalau kita lihat di iklan-iklan, di reklamenya produk Wardah kan kita bisa, mereka membentuk citra bahwa produk mereka adalah produk yang lebih islami mungkin. Karena kalau di iklan mereka kan pasti ada wanita yang berhijab, pasti wanitanya berhijab. Jadi seakan citra mereka adalah produk yang halal dan Muslim friendly misalnya. Jadi itulah mereka mempositioningkan mereka dengan citra seperti itu. Jadi itulah kegundahan-kegundahan saya yang akan saya salurkan, saya sharing pada segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian berikutnya adalah mengenai kegundahan branding atau merek dan juga tentang produk. Jadi yang pertama tentu saja definisi dari branding. Kenapa kita perlu untuk branding? Bagaimana sejarah branding di Indonesia? Bagaimana strategi untuk branding? Itu unek-uneknya akan saya share, akan saya limpahkan di tahap branding ini. Jadi pada awalnya branding itu hanya sebagai identifikasi pemilik. Pemilik A, pemilik B, pemilik C. Jadi produk dari Pak A, produk dari Ibu B, produk dari Ibu C. Tapi kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ini mempunyai manfaat lain ternyata, yaitu sebagai alat diferensiasi produk, sebagai alat pembeda kualitas produk juga. Jadi kalau kualitasnya brand 66 misalnya itu akan kualitasnya yang paling baik meskipun produknya sama. Dan lain-lain itu kita bahas di branding. Kemudian ada juga brand strategi, ada brand sponsor strategi, ada brand hierarki strategi, dan juga ada istilah brand expansion strategi. Kemudian dengan perkembangan zaman juga mulai ada konsep-konsep yang muncul, ada yang namanya brand icon atau brand ambassador. Ya kan sering lihat ada artis-artis menjadi brand ambassador untuk produk tertentu, produk sampo misalnya. Itu jadi muncul konsep-konsep tentang brand, ada brand audit, ada brand community, brand revitalization, dan lain-lain. Itu saya limpahkan pada kegundahan saya tentang branding. Kemudian kegundahan saya yang berikutnya adalah tentang produk. Tentu saja kita awali dengan definisi produk, dengan bentuk-bentuk produk, klasifikasi produk, karena produk di sini tidak hanya
dibedakan menjadi barang dan jasa juga. Menurut perkembangannya produk bisa, tempat pun juga bisa disebut sebagai produk, karena produk adalah segala sesuatu yang memberikan nilai dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Itu bisa dikatakan sebagai produk. Bahkan ide dan informasi juga adalah suatu produk. Kemudian kita juga membahas tentang siklus hidup produk, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah PLC, Product Life Cycle. Jadi seperti makhluk hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, sampai mati, bahkan produk pun juga mempunyai masa hidup atau product life cycle tadi. Saat di awal-awal diluncurkan, produk mungkin akan digemari saat lahir gitu. Lalu mencapai kedewasaan, titik tinggi. Kemudian mulai tahap penurunan di mana produk tersebut akan semakin kurang digemari oleh masyarakat umum. Maka dari itu perlu ada yang dinamakan sebagai pengembangan produk baru. Itu juga akan saya share, akan kita bahas di kegundahan produk ini. Kemudian jenis-jenis produk juga ada bermacam-macam, ada new to world product atau produk yang benar-benar baru di dunia. Ada yang namanya new product line atau new to the firm product. Kemudian ada yang namanya addition to existing product line. Ada yang namanya improvements and revision to existing product. Dan lain-lain itu juga akan kita curahkan pada bab produk. Dan juga tahap-tahap pengembangan produk. Sedangkan klasifikasi produk sendiri, kalau dilihat dari tangibility atau hal yang bisa kita raba, yang kita bisa rasakan, produk dibedakan menjadi barang dan jasa. Sedangkan dari durability, durable atau ketahanan, produk dibedakan menjadi produk yang tahan lama dan produk yang tidak tahan lama. Sedangkan diklasifikasikan berdasarkan tipe konsumen, produk dibagi menjadi dua, yaitu produk untuk konsumen dan produk untuk bisnis. Nantinya produk untuk konsumen atau B2C ini, business to konsumen, juga dibedakan lagi menjadi convenience product, shopping product, specialty product, dan juga unsold product. Sedangkan produk untuk bisnis atau B2B dibedakan lagi menjadi beberapa menjadi produk instalasi, produk aksesoris atau aksesoris equipment, kemudian ada MRO supplies atau maintenance repair operating supplies, ini adalah produk-produk pertukangan, raw materials, business services, dan lain-lain. Ini insya Allah kita bahas di produk. Kemudian bab kegundahan saya berikutnya adalah tentang pricing atau penetapan harga, dan juga tentang distribution atau distribusi, atau bagaimana suatu barang itu sampai kepada konsumen. Nah, di bab pricing ini kenapa kok kita perlu untuk berbicara tentang pricing atau penetapan harga ini, karena harga nantinya akan sangat berpengaruh kepada tingkat permintaan, otomatis juga akan berpengaruh kepada profitabilitas atau keuntungan, dan juga harga akan berpengaruh terhadap persepsi dari konsumen. Persepsi kan berarti kesimpulan atau pikiran dari konsumen yang telah diraba dengan panca indera, itu akan menimbulkan persepsi. Jadi untuk bisa muncul persepsi harus ada pengetahuan terlebih dahulu. Jadi harga tersebut akan berdampak pada tingkat permintaan, profitabilitas, dan persepsi konsumen.
Jadi di sini kita akan bahas tentang konsep, tujuan penetapan pricing, faktor yang menentukan harga, kemudian faktor-faktor penyesuaian harga. Jadi antara lain strategi penyesuaian harga ada diskon, ada allowance atau tunjangan, atau subsidi. Kemudian ada segmented pricing atau penetapan harga yang dikategorikan. Misalnya jika untuk masyarakat miskin maka harganya juga berbeda. Misalnya untuk perempuan harganya juga berbeda, lebih segmentasi gitu. Kemudian yang keempat, strategi geographical pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan letak geografis. Sedangkan distribusi, kita ingin tahu yang dibahas di sini insya Allah adalah tentang definisi dulu, alasan kenapa sih harus ada distribusi, saluran-saluran distribusi, kemudian ada retailing dan wholesaling. Jadi kenapa kok harus ada distribusi? Karena adanya gap atau adanya jarak atau adanya ketimpangan antara produsen dengan konsumen, baik ketimpangan berdasarkan jarak geografis, ketimpangan berdasarkan waktu, berdasarkan jumlah, komunikasi dan informasi, dan lain-lain. Itu akan kita bahas di sini. Kemudian selanjutnya adalah tentang retailing atau eceran. Eceran adalah kegiatan menjual barang kepada konsumen akhir. Konsumen akhir adalah konsumen yang menggunakan produk tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi atau untuk rumah tangga, jadi bukan untuk keperluan bisnis. Sedangkan wholesaling atau grosir ya kita menyebutnya, itu adalah menjual produk dalam kuantitas besar kepada non konsumen akhir. Ini juga dibagi lagi menjadi independent wholesaler dan juga manufacturer own wholesaler. Ini juga akan kita bahas di distribusi. Kemudian kegunaan saya yang selanjutnya adalah kita bahas tentang komunikasi pemasaran dan juga tentang pemasaran global. Jadi di sini kita akan insya Allah tentang definisi dulu, tentang proses komunikasi pemasaran, tentang penganggaran promosi, dan lain-lain. Jadi kenapa sih harus ada komunikasi pemasaran? Jadi harus ada promosi gitu ya. Karena percuma saja kita punya produk yang bagus, diri kita hebat, tapi kalau orang lain tidak mengetahuinya, tidak mengetahui bahwa produk kita itu bagus sehingga perlu adanya promosi. Nah, di sini ada beberapa metode, misalnya ada penganggaran promosi, ada affordable method, yaitu besarnya anggaran promosi disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah percentage of sales method, yaitu anggaran promosi ditetapkan berdasarkan persentase penjualan bersih. Jadi misalnya dengan anggaran promosi 2 juta misalnya, ternyata dapat menghasilkan penjualan bersih senilai 10 juta. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan berarti 20% anggaran promosi itu adalah 20% dari pendapatan penjualan. Maka di tahun berikutnya kita bisa menerka-nerka sendiri, kalau saya ingin keuntungan misalnya 14 juta berarti ya 20% dari 14 juta tersebut dijadikan untuk anggaran promosi. Sekitar berapa itu? Sekitar 2.800.000. Jadi itu yang digunakan beberapa perusahaan dengan percentage of sales method. Kemudian ada juga strategi kompetitif parity method, yaitu anggaran promosi diproporsionalkan dengan anggaran yang dilakukan oleh pesaing. Jadi jangan mau kalah dengan pesaing. Karena terkadang analisis bisnis juga melihat besarnya anggaran untuk promosi, untuk menyimpulkan apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Jika tahun
ini anggarannya menurun jauh daripada anggaran promosi tahun sebelumnya, maka analisis bisnis akan menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak sehat. Kemudian ada juga strategi objektif and task method dan lain-lain, kita bahas di komunikasi pemasaran. Kemudian di bab kegundahan saya yang terakhir adalah tentang pemasaran global. Kita bicara tentang apa sih motivasi perusahaan harus go internasional. Kemudian segmentasi, targeting, dan positioning untuk pemasaran global tentu saja berbeda dengan pemasaran lokal. Kita juga akan bahas itu. Kemudian tentang tantangan pemasaran global dan juga tentang e-marketing. Jadi itulah Bakti Lovers, antara lain kegundahan yang akan saya share kepada kalian semua. So stay tune, tetap setia terhadap Bakti Lovers. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai kita mendengar lagi di curhatan saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.